9 tahun nggak ada berita, 10 tahun nggak ada berita, 15 tahun nggak ada berita. Tiba-tiba anak-anaknya ini pada ribut ingin bagi-bagi apa? Warisan. Ini kan keraguan ya. Ayah kami, bapak kita ini masih urip apa wis mati, masih urip apa wis mati, mati apa wis urip, semua orang wis. Nah, untuk menghilangkan keraguan ini tunggulah sampai ada berita yang memastikan. Nah, gitu tuh. Jadi jangan jangan dibagi-bagi dulu warisannya, nanti kalau biar normal. Nah, jadi misalnya kalau dari negara orang tua kita itu sudah memastikan bahwa ini orang yang sudah meninggal, baru dibagikan waris itu. Ya. Tapi kalau contohnya misalnya ya, kita punya suami merantau 10 tahun nggak ada beritanya, kitanya ada yang mau ngelamarin, ada yang mau apa itu? Apa selain ngelamarin? Minang. Saya lupa lagi, sudah lama kawin saya. Sampai lupa itu. Ada yang meminang, kitanya ya dia. Ayo kira-kira panjenengan mau nerima apa enggak? Kita nggak tahu, suami kita sudah 10 tahun nggak ada beritanya. Ya, WhatsApp banget, sudah ada beritanya. Ya, gimana caranya? Nah, untuk menghilangkan keraguan ini, yang terbaik adalah kita pergi ke pengadilan agama, ya, untuk minta surat pernyataan bahwa suami aku bohong. Apa baiknya? Pulang itu kemana? Ya, iya. Karena nanti kalau kita tahu, tiba-tiba suami ngetok pintu, kita sudah dengan suami kita ngumpul, ayo kira-kira panjenengan mau buat apa? Ketuk pintu, suami aku yang dulu. Ayo, gimana bu? Nah, ini menghilangkan keraguan harus ada ilmunya. Ya. Maka kita harus pergi ke pengadilan agama, minta surat suami goib, gitu. Ya. Iya. Suami goib, kemudian kalau datang, nah di situ ada keterangan nanti bagaimana solusinya. Itu loh, ya. Perlu menghilangkan keraguan ini. Tadi hadisnya masih ingat dengan itu kan? Ya. Apa hadisnya tadi? Ya. Lupa lagi sudah, baru 2 menit. Ada tasbuk. Ya, nah, ribut. Tinggalkanlah keraguan itu sampai kamu nggak ragu-ragu lagi, gitu loh. Ya, jadi ilmunya saya masih banyak sebenarnya ingin berikan contohnya ya, supaya kita bisa memperluas wawasannya. Minggu depan insya Allah kita sambung lagi. Tinggal 5 menit lagi ini ya. Jadi siap-siap. Mana ada buat pertama, maaf saya dompetnya di atas. Terus di jamaah akhir aja ya dia. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ini untuk musibah banjir ya. Ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi qussahu bil, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sudara, ya Rabbi salli, ya Rabbi salli, ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farhah walidina, ya Rabbi salli, ya
وارحم كل مسلم يا رب صل على يا رب صل يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل يا رب صل يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل يا رب صل وسلم. Alhamdulillah. Ada 3 menit barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Ada contoh pernah nggak penjenengan mendapatkan uang transferan yang nggak tahu sopo kan ngirim? Nggak pernah ya dia. Kalau dapat gimana penjenengan? Alhamdulillah apa astagfirullah? Ya? Ini juga ada keraguan loh. Ini sopo yang ngirim ini, ya. Tapi kalau dalam sekarang ini ada bukti kalau panjenengan punya electronic banking ya, e-banking ya, itu ada yang ngirim itu ketahuan, bisa dicek di HP ya, semuanya ada. Tapi kalau nggak ada namanya misalnya, kan ada yang begitu, nggak ada namanya. Kira-kira duit itu mau diapain panjenengan? Apa kalau alhamdulillah rezeki dari Allah ini ya, $50.000. Nah, gimana kira-kira dulu? Harus dikembalikan kepada bank dulu ya, ditanyakan ke bank. Kalau tidak Anda pakai terus habis, wah ini bahaya. Sesuatu yang meragukan bahkan yang haram. Kenapa? Karena duit nggak jelas. Ya biar, ngerti ya biar. Nah, jadi seperti itu kadang-kadang terjadi, sering terjadi loh Bu, berita-berita itu. Jadi dalam hal apapun kan, seperti panjenengan mau nyambung kontrak, kadang-kadang ada keraguan ya Bu ya. Aku mau nyambung apa enggak, karena suami nggak ngasih nyambung apa enggak, kan gitu ya Bu ya. Bisa dipatahkan keraguan itu, ya, dengan apa? Logika, dengan checklist. Dan kenapa aku nih kalau diteruskan kenapa, kalau enggak kenapa? Ini sebabnya harus ditulis semua. Baru kita istikharah ataupun menyimpulkan. Nah, jadi kalau suami menyuruh banget dan kalau kita tidak mengikuti kemauannya lalu risikonya sangat tinggi, nah misalnya dia, maka lebih baik kita putuskan apa? Kontraknya harus pulang, ya dia. Bisa dilogikakan, ya, jangan asal ikuti perasaan, harus dilogikakan dulu, ya. Seperti halnya panjenengan milih 2 calon cowok, dua-duanya ganteng-ganteng, ya. Sebenarnya gampang loh. Satu, checklist dulu latar belakang orang ini, ya, yang orang ini dengan orang ini, ya, keistimewaannya, kekurangannya, minus plusnya, akhlaknya dan lain sebagainya, ya. Setelah kita tahu, baru kita serahkan kepada Allah untuk memilih, ya, atau istikharah. Jadi harus dihilangkan ya keraguan itu sampai kita betul-betul yakin dan hilang keraguannya. Bisa diputuskan ya, maka keraguannya harus dihilangkan ya. Ada caranya ya. Insya Allah kalau kita yakin terus, kita akan berhasil. Seperti Anda itu kan dulu ragu-ragu ya, waktu di kampung mau ke Hongkong ini ya. Aku kalau di Hongkong nanti gimana, kalau sakit gimana, banyak takutnya ya Bu ya. Kalau orang yang berani, ada Allah ini tenang. Wong ayam aja nggak pernah merasakan gelisah dengan masalah ekonomi ya Bu ya. Betul apa enggak? Pernah nggak ayam itu demonstrasi protes ekonomi? Nggak ada ya Bu ya. Masuk menuso kalah. Nah bisa kayak gitu Bu.
sebatas pendapat-pendapat yang meragukan itu dengan melogikakan seperti kehidupan ayam yang hidupnya tenang, senang lenang ya Bu ya, nggak pusing, nggak kurang tidur ya Bu ya, adem ayem. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti itu? Nah, ini makanya keyakinan sugesti positif itu penting ya. Aku harus sukses. Nah gitu tuh, jangan separuh-paruh. Aku nanti di mana, jadi mikirin puyangnya dulu. Ya susah, akhirnya nggak jadi. Nah ya, baik, saya kira cukup, sudah jam 1 tepat. Mari kita tutup. Mau ditutup oleh MC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا